Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya CGP Angkatan 9, Saifur Rahman. Saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDN Purek, yaitu Pak Dolfo. Selamat pagi Pak Dolfo. Selamat pagi Pak Ito. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar baik. Banyak maaf. Apa kabar? Alhamdulillah. Tuhan juga. Banyak maaf hari ini saya minta waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Minta waktunya sedikit. Ada beberapa hal yang saya mau wawancara dengan Bapak. Ya. Kemudian sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara Bapak di sekolah mengambilkan sebuah keputusan, terutama terkait dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan peraturan sekolah, yaitu dilema etika. Yang pertama ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak Domfos dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi pimpinan SDN Purek? Baik ya, terima kasih Pak Ipul. Memang di sekolah dalam kapasitas dalam menjalankan tugas sebagai yang diberikan tugas tambahan lah sebagai kepala sekolah, Ya. saya ya beberapa kali itu menemui hal-hal yang kemudian menuntut agar saya bisa mengambil keputusan. Ya, ya. Nah, ternyata kemudian setelah dipelajari, dipilah-pilah, kasus-kasus atau situasi-situasi yang muncul itu bisa dikelompokkan dalam dua kategori. Ya, ya. Yang pertama tadi yang Pak Ibu sebut dilema etika, lalu yang kedua ada rujukan moral. Ya, betul. Nah, yang dilema etika itu adalah kasus atau situasi di mana ada dua hal yang benar, dua nilai yang bertentangan tapi sama-sama benar. Ya, ya. Lalu kemudian memunculkan dilema gitu. Nah, sedangkan yang rujukan moral itu adalah dua hal yang satunya benar, satunya salah. Berarti benar lawan salah. Terlebih seperti itulah identifikasi situasi atau kasus yang selama ini saya coba lihatlah di sekolah. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Pak Dolfos menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya baik, terima kasih. Memang seperti yang tadi saya katakan Pak Ibu, ya, pernah juga berhadapan dengan situasi seperti itu. Saya mungkin ambil contoh supaya lebih konkret. Ketika misalnya pada suatu waktu kami hendak memutuskan apakah anak sekolah itu naik ke kelas berikutnya ataukah tahan kelas. Ya. Nah, pertimbangannya waktu itu kalau naik kelas, menurut wali kelasnya ada beberapa standar-standar yang sudah ditetapkan, Ya. yang anak itu belum bisa capai. Ya. Tapi di sisi lain, ketika misalnya kita putus kalau tidak naikkan dia ke kelas, maka dia akan mengalami beban psikologi. Ya, ya. Artinya kita sedang mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada dia. Ini kan dua hal yang sama-sama benar. Ya. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu selama ini, yang paling kami analisis, yang paling pertama saya lihat itu adalah soal apakah keputusan itu nanti sudah berpihak pada murid atau tidak. Tidak. Kemudian yang paling penting juga adalah ya apa efeknya pada akhirnya ketika keputusan itu ada. Tentu memang melewati pertimbangan atau analisis mengenai apa sebetulnya yang menjadi penyebab, apa sebetulnya kasusnya, dan siapa yang mengalami kasus itu. Nah, luar biasa, berarti di sekolah Bapak itu mengambil sebuah keputusan itu sama-sama tidak merugikan Ya. antara pihak sekolah dengan yang bersangkutan. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Dolfos lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, kalau soal langkah-langkah selama ini yang dipakai memang tidak sebagai acuan formal, tetapi biasanya itu melewati berbagai ketika diperhadapkan pada kasus dilema etika, itu saya menggunakan visual analisis. Pertama itu melihat apa dulu masalahnya, apa kasusnya di
analisis, kemudian siapa yang terlibat di situ. Ya, ya. Lalu apa fakta-fakta yang relevan dengan kasus, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, lalu apa sebetulnya sumber masalah dan seterusnya. Lalu kemudian dilakukan pengujian nih, Ya, ya. apakah kasus itu atau situasi itu sedang misalnya melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, terutama peraturan perundang-undangan. Lalu sampai pada misalnya nanti kasus saya, keputusan saya ini seperti ini lalu dipublikasikan, apakah saya merasa terganggu misalnya, Ya, ya, ya. diketahui oleh banyak orang, Orang banyak. ya orang banyak. Lalu kemudian baru saya akan ya, mengambil keputusan. Ya, ya. Lalu biasanya setelah keputusan itu diambil akan ditinjau kembali, direfleksikan ya, supaya menjadi bahan pelajaran dalam mengambil keputusan serupa ke depannya. Berarti perlu pertimbangan banyak. Ya, perlu pertimbangan yang banyak. Ya, ya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Davros anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama di sekolah Bapak? Saya setelah mempelajari beberapa hal sedikit, memang mempelajari terutama ya 3 prinsip pengambilan keputusan. Ya, ya. Ya, kan ada yang berorientasi pada hasil, Ya, betul. ada yang berorientasi pada peraturan, ada yang berorientasi pada soal kepedulian. Ya, betul. Nah, biasanya yang saya anggap sebagai yang paling efektif itu adalah ketika saya mengambil keputusan itu berbasis pada rasa peduli. Iya, iya. Memang Kasihan. ya, memang terkadang cenderung permisif kan pada akhirnya. Artinya Ya. mungkin saja kita membiarkan seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang, tapi kemudian tidak mengambil langkah yang tegas. Ya, ya. Tapi saya justru melihat bahwa bisa saja katakanlah anak sekolah melakukan hal seperti itu atau mengalami keterlambatan dalam menguasai kompetensi itu karena alasan-alasan tertentu yang ya bisa saja sumbernya ada pada kita. Iya, iya. Sehingga yang rasa peduli itulah yang saya sering jadikan sebagai dasar dan itu dianggap efektif menurut saya. Ya, baik. Baik Pak Davros. Kemudian saya tanya lagi nih. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Davros lakukan? Tantangannya dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini memang berat menurut saya, terutama karena kan diperhadapkan pada 2 hal yang sama-sama benar. Iya, iya, iya. Jadi untuk menentukan mana yang paling membuat saya merasa tertantang sekali itu adalah soal mana yang harus diprioritaskan, Iya, iya. mana yang saya harus putuskan terlebih dahulu. Terus saya mengikuti nilai yang mana ini. Iya, iya. Sebab tentu masing-masing itu kan punya konsekuensi. Jadi yang membuat proses itu menjadi menantang itu adalah soal penentuan skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Didahulukan. Iya, berarti mendahulukan yang untuk yang urgen lah gitu. Ya, ya. Baik, Pak Davros, ini apakah Bapak Davros memiliki takalah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Davros lakukan atau jalankan? Ya, kalau soal jadwal tidak dibuat secara ya, tapi itu tergantung dari seperti apa kasusnya. Apakah harus diselesaikan sekarang ataukah tidak? Kalau misalnya kasus itu harus segera diselesaikan, segera diputuskan, maka bisa saja diputuskan memang. Tapi tentu kalau sekarang itu kan tidak bisa langsung datang kasusnya langsung diputuskan, tentu analisis sedikit lah. Tapi kalau memang tidak, kasus itu mesti dibawa dulu ke dalam musyawarah bersama dengan teman-teman guru. Kita coba melihat kasus itu dan kemudian sama-sama mengambil keputusan. Ya, baik. Luar biasa ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Davros dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Pak Ibu. Selama ini memang yang menjadi pihak yang membantu itu yang pertama adalah rekan guru, rekan guru sekolah.
Lalu yang kedua, kalau misalnya menurut saya kasus itu perlu melibatkan orang tua murid dalam penentuan keputusannya, juga mereka dilibatkan. Atau kadang-kadang saya juga berkonsultasi ini dengan pengawas. Misalnya menurut saya keputusan kasus itu melibatkan mereka. Tapi bahwa pihak-pihak yang tadi saya sebutkan itu dalam beberapa kasus yang melibatkan mereka cukup membantu saya untuk menentukan apa sebetulnya keputusan yang diambil. Ya, baik. Ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Dolfos petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik, yang pertama Pak Ibu, karena kasusnya dilema etika, maka yang pasti ada yang dieliminasi, ada yang dikorbankan, ada yang kita ambil sebagai prioritas. Karena itu menurut saya yang menjadi pembelajarannya adalah keputusan itu mesti datang atau lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang matang melalui analisis yang mendalam, terutama mengenai dampak-dampaknya di kemudian hari, apalagi ketika berhubungan dengan peserta didik. Yang kedua adalah setiap keputusan itu pasti memiliki konsekuensi. Apapun itu pasti memiliki konsekuensi. Dan karena itu kalau kita sudah mengambil keputusan, maka yang berikutnya adalah kita juga siap untuk menerima konsekuensi. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita adalah, menurut saya adalah menjalankan yang sudah dibuat. Baik, luar biasa Pak Dolfo atas hasil wawancara ini. Setelah saya simpulkan dari apa yang saya tanyakan tadi Pak Dolfo, yang pertama Pak Dolfo menentukan sebuah keputusan itu melihat dari kasusnya, kemudian melibatkan semua pihak terutama guru-guru, lalu mengambil sebuah keputusan untuk ditetapkan. Baik, terima kasih Pak Dolfo atas waktunya hari ini. Terima kasih. Saya membantu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saifur Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDI Macan Tangga. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Ibu Eti, Kepala Sekolah SDN Gorontalo. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bu Eti, saya meminta waktunya Ibu. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Eti selaku Kepala Sekolah SDN Gorontalo terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana dilema etika atau bujukan moral. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Eti. Mudah-mudahan Ibu Eti bisa memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang saya ajukan. Bersedia ya Bu? Oke, bersedia Pak. Insya Allah saya akan memberikan jawaban. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Eti dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Ibu? Oke, terima kasih Pak. Selama ini dalam menghadapi berbagai kasus, terutama yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, awalnya kita harus mengenali dulu kasus itu. Apabila merupakan sebuah dilema etika, maka dia adalah merupakan sebuah kebenaran melawan kebenaran. Tetapi kalau dia berupa bujukan moral, maka itu adalah sebuah kebenaran melawan kesalahan, Pak. Berarti mengidentifikasi dulu kasus ya untuk pengambilan keputusan. Kita harus tahu dulu apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Baik, selama ini bagaimana Ibu Eti menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu Eti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ketika ada sebuah kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika, tentu kita dalam pemecahannya akan melakukan berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pemecahan masalah. Kemudian masalah itu akan kita rembungkan bersama guru-guru dalam sebuah rapat Dewan Guru, Bapak. Berarti tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, harus dilemparkan kepada teman-teman guru di sekolah. Bagus sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Ibu Eti lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang biasa saya lakukan selama ini, pertama, kami akan menganalisa dulu kasusnya, mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian setelah masalah teridentifikasi, kami akan menentukan bersama dengan rekan guru dan teman-teman langkah apa yang harus kami ambil setelah kami pertimbangkan 4 langkah tadi, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan masalahnya. Setelah mencapai kesepakatan, baru kami menentukan itu keputusan, dan keputusan yang kami ambil terkait dilema etika tidak boleh diambil secara tergesa-gesa, tapi kami harus mempertimbangkan segi-segi kerugiannya. Ya, berarti pengambilan keputusan itu penuh hati-hatian supaya tidak merugikan satu sama lain. Baik Ibu Eti, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Eti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini kami anggap efektif ketika mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika adalah ketika itu sudah ditentukan sebagai sebuah dilema etika dan sudah diterapkan langkah-langkahnya, kemudian keputusan tersebut kami ambil secara bersama, dan keputusan yang kami ambil tidak boleh merugikan banyak pihak dan harus bisa kami pertanggungjawabkan secara moral. Ya, berarti ambil yang terbaik dalam Ambil yang memutuskan, terbaik, iya. Kemudian hal-hal apa selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan selama ini pada kasus dilema etika, ketika keputusan yang kita ambil, misalnya ketika rapat menentukan kenaikan kelas, kadang di situ ada guru yang tidak setuju. Disitulah kita harus melakukan pendekatan-pendekatan, menyampaikan semuanya secara terbuka dan baik, sehingga apa yang kita ambil tidak dianggap sebagai keputusan sepihak seorang kepala sekolah, tetapi itu menjadi keputusan bersama Dewan Guru. Bagus. Kemudian apakah Ibu Eti memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Eti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Eti lakukan? Baik, untuk jadwal secara khusus, kita tahu Pak, kasus itu kita tidak tahu kapan munculnya. Jadi untuk menjadwalkannya kami tidak menjadwalkan secara khusus. Tetapi kalau misalnya kasus dilema etika yang begitu gampang diselesaikan dan tidak perlu pertimbangan orang dari luar, maka kami akan menyelesaikan sesegera mungkin. Tergantung dari wujud kasus. Kalau kasusnya berat, kami akan melibatkan pihak luar juga seperti komite atau diskusi dengan pengawas. Ya, berarti menyelesaikan masalah itu, kasus itu dilihat dari bentuk kasusnya, Ibu. Tergantung Kemudian bentuk kasus. kalaupun ada hal-hal di luar kewenangan atau kendalinya Ibu Eti, berarti minta pihak-pihak luar untuk menyelesaikan secara bersama. Benar. Itu luar biasa sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu Eti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini dalam menyelesaikan berbagai kasus, baik kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral, yang membuat saya kuat dan bersemangat di sekolah saya adalah dukungan dari guru-guru dan seluruh stakeholders yang ada di sana, Pak. Betul, berarti harus melibatkan semua unsur-unsur ya, baik itu dari guru, komite maupun pengawas. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu Eti ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Eti petik dari pengalaman Ibu Eti dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu dilema etika? Oke. Ketika mengambil sebuah keputusan, maka kita harus benar-benar memikirkannya dengan baik dengan mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Kemudian keputusan tersebut harus bisa kita pertanggungjawabkan, Pak. Baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara moral terhadap semua unsur yang ada. Baik, luar biasa sekali Bu Eti. Berarti bisa saya simpulkan untuk mengambilan sebuah keputusan di sekolahnya Ibu Eti itu terutama mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian membahas bersama guru-guru,
apakah keputusan itu bisa merugikan terhadap orang yang menjadi sebuah keputusan atau tidak. Kemudian ditetapkan secara bersama. Luar biasa Oh sekali iya Bu Eti. benar Bapak. Baik Ibu Eti, terima kasih atas waktunya wawancara ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita lakukan lagi di tema yang berbeda. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Selamat Eti. pagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti